Bab 10. Meskipun saya mengenai prinsip-prinsip tidak pandang bulu, namun saya mengerti bahwa saya harus menempuh jalan lain dalam menghadapi Stern, lain dari dalam menghadapi Fritz. Dan karena bisa dibayangkan bahwa nama saya, nama firma ialah Lutz & Co, tapi nama saya Drugstopel, Batavus Drugstopel, bahwa nama saya akan dihubung-hubungkan dengan sebuah buku yang di dalamnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehormatan diri setiap orang dan setiap maklar yang baik. Maka saya merasa berkewajiban untuk mengatakan kepada Anda betapa saya telah berusaha untuk juga mengembalikan Stern ke jalan yang benar. Saya tidak bicara kepadanya tentang Tuhan karena ia pengikut Luther, tapi saya mencoba mempengaruhi jiwanya dan rasa kehormatan dirinya. Dengarlah bagaimana usaha saya itu, dan perhatikanlah betapa jauhnya orang bisa berhasil dengan mengenal sifat manusia. Saya dengar dia berkata, "Auf Ehrenwort," dan saya tanyakan apa maksudnya. Yaitu, katanya, bahwa saya mempertaruhkan kehormatan saya atas kebenaran perkataan saya. Itu banyak sekali, kata saya pula. Begitukah yakinnya Anda atas kebenaran yang Anda katakan? Ya, ia menjelaskan, saya selalu mengatakan yang benar kalau hati saya menyala. Pembaca tahu lanjutannya. Itu indah sekali, kata saya, dan saya pura-pura percaya. Tapi begitulah justru halusnya jerat saya, sambil menjaga supaya Stern senior jangan sampai jatuh ke tangan Busseling dan Waterman. Saya hendak menunjukkan kekeliruan si buyung itu, sehingga ia merasa betapa besar bedanya orang yang baru mulai, meskipun ayahnya punya perusahaan besar, dengan seorang maklar yang sudah 20 tahun mengunjungi bursa. Saya tahu bahwa ia hafal banyak rombengan sajak-sajak. Dia bilang hafal di luar kepala. Dan karena saya tahu bahwa sajak-sajak selalu berisi kebohongan-kebohongan, saya merasa pasti akan segera memergokinya berkata tidak benar. Dan memang, tidak lama saya mendapat kesempatan itu. Saya duduk di kamar samping dan dia duduk di suite. Sebab kami mempunyai suite. Mary sedang merajut dan dia hendak menceritakan sesuatu kepadanya. Saya mendengarkan penuh perhatian dan sesudah selesai, saya menanyakan apakah ia memiliki buku yang memuat sajak itu. Sajak yang baru saja dibacakannya dengan suara keras. Katanya, ya, dan diberikannya buku itu kepada saya. Buku itu ialah satu jilid dari karangan-karangan orang yang bernama Heine. Keesokan harinya, saya berikan catatan berikut kepadanya, kepada Stern maksud saya. Ulasan mengenai cinta kebenaran seseorang yang membacakan sajak Keats Heine, yang berikut kepada seorang gadis yang duduk merajut di dalam suite. Di atas sayap laguku, ku bawakan terbang cintaku, cintaku buat hatiku. Herzliebken, Mary Herzliebken Anda. Tahukah orang tua Anda tentang itu? Dan Louis Rosemeyer, apakah pantas mengatakan yang demikian kepada seorang anak yang bisa menjadi tidak patuh kepada ibunya karena perkataan itu? Karena dia mengira dia sudah dewasa, karena ada yang menyebutnya Herzliebken. Apa arti membawa terbang di atas sayapku?
Anda tidak punya sayap, dan lagu Anda pun begitu lebar. Tapi sekalipun Anda punya sayap, bolehkah Anda mengajak anak gadis melakukan itu? Anak gadis yang belum lagi masuk jadi anggota gereja Protestan. Dan sekalipun ia diterima, apa arti ajakan untuk terbang bersama itu? Ke sana, ke padang datar Sungai Gangga. Di sana aku tahu tempat yang indah. Pergilah sendiri dan sewalah pondok. Tapi jangan bawa seorang gadis yang harus menolong ibunya mengurus rumah tangga. Tapi memang Anda tidak sungguh-sungguh. Pertama-tama Anda belum pernah melihat Sungai Gangga. Dan tentu saja Anda tidak bisa mengetahui apakah enak hidup di sana. Bolehkah saya mengatakan kepada Anda bagaimana keadaan sesungguhnya? Semua itu bohong belaka, yang hanya Anda ceritakan karena dalam sengaja persajakan itu Anda menghambakan diri kepada metrum dan rima. Jika baris pertama berakhir pada Gina, Anda akan mengajak Mary ke kota Cina dan seterusnya. Anda lihatlah bahwa rute perjalanan Anda itu hanya dicari-cari, dan bahwa segalanya itu hanya sekedar bunyi kata-kata yang tidak ada ujung pangkalnya dan tidak ada artinya. Bagaimana kalau Mary sungguh-sungguh mau melakukan perjalanan itu? Belum lagi saya bicara tentang cara yang tidak mudah yang Anda usulkan. Tapi syukurlah, ia terlalu cerdik untuk merindukan negeri yang Anda katakan. Di sana ada taman bersemara kembang merah, bermandi cahaya rembulan. Seroja rindukan adiknya sayang. Kembang violeta pacaran terkekeh-kekeh, memandang ke atas bintang-bintang. Bunga mawar saling membisik dongeng-dongeng yang harum wangi. Anda mau apa di taman dengan Mary di malam terang bulan? Apakah itu sopan? Apakah itu baik? Apakah itu pantas, Stern? Apakah Anda mau saya mengandung malu seperti Buseling dan Waterman, yang tidak satu pun perusahaan dagang yang baik mau berhubungan dengannya, karena anak gadisnya melarikan diri, dan karena mereka itu tidak bisa dipercaya? Apa yang harus saya jawab kalau orang bertanya di bursa, mengapa anak gadis saya begitu lama tinggal di taman? Sebab Anda tentu mengerti bahwa tidak ada orang yang mau percaya kalau saya katakan bahwa ia harus ke sana untuk mengunjungi bunga seroja, yang menurut kata Anda sudah lama menanti-nantinya. Demikian pula tiap orang yang waras akan menertawakan saya jika saya begitu gila untuk mengatakan Mary berada dalam taman yang merah itu. Mengapa merah dan bukan kuning atau ungu? Untuk mendengarkan kembang-kembang biola berceloteh dan terkikih-kikih, atau mendengarkan dongeng-dongeng yang diceritakan sembunyi-sembunyi oleh kembang mawar yang satu kepada yang lain. Sekalipun yang demikian itu mungkin terjadi, apa gunanya bagi Mary kalau diceritakan sembunyi-sembunyi sehingga dia tidak bisa menangkap isinya? Tapi semua itu dusta, dusta yang cemplang dan jelek lagi. Sebab cobalah ambil potlot dan gambarkan kembang mawar yang bertelinga, dan lihatlah bagaimana rupanya. Dan apakah artinya itu? Bahwa Machen itu duften. Anda ingin tahu bagaimana saya mengatakannya dalam bahasa Belanda yang baik? Artinya, ada sesuatu yang tidak beres dengan dongeng-dongeng itu. Itulah soalnya.
Rusa-rusa yang saleh, rusa-rusa yang cerdik, melompat-lompat mendekat memasang telinga. Dan nun di sana menderau air sungai yang suci. Di sana kita menyelam di bawah naungan palma, menghirup ketenangan serta asmara, mimpikan impian yang serba bahagia. Tidakkah Anda dapat pergi ke artis kalau Anda hendak melihat hewan yang asing sama sekali? Haruskah itu menjangan sungai Gangga yang tidak akan dapat dilihat jelas di dalam hutan? Tidak begitu jelas seperti di dalam pagar rapi dan besi yang diter hitam. Mengapa hewan-hewan itu saleh dan cerdik? Cerdik, baiklah, saya bisa terima. Sedikitnya mereka tidak membuat sajak-sajak yang gila seperti itu. Tapi salah. Apa artinya itu? Apakah itu bukan menyalahgunakan perkataan yang keramat, yang hanya boleh dipergunakan untuk orang-orang yang menganut kepercayaan yang benar? Dan arus keramat itu, bolehkah Anda mengatakan kepada Mary hal-hal yang akan membuat ia menjadi seorang musyrik? Bolehkah Anda menggoncang keimanannya bahwa tidak ada air keramat lain dari air baptisan dan tidak ada sungai keramat lain dari Yordan? Bukankah itu merusak kesusilaan, kebajikan, agama Kristen, dom, dan tingkah laku yang baik? Pikirkanlah semua itu, Stern. Ayah Anda dari keluarga yang baik, dan saya merasa pasti bahwa ia membenarkan saya berbicara kepada hati nurani Anda, dan bahwa ia suka berdagang dengan orang-orang yang membela kebajikan dan agama. Ya, prinsip-prinsip saya anggap suci. Saya tidak segan-segan mengatakan terus terang pendapat saya. Jadi tak usah Anda sembunyi-sembunyikan apa yang saya katakan. Tulislah kepada ayah Anda bahwa Anda di sini tinggal pada keluarga yang bisa dipercaya, bahwa saya menunjukkan Anda hal-hal yang baik. Dan cobalah Anda bayangkan apa yang akan terjadi dengan Anda sekiranya Anda pergi kepada Buseling dan Waterman. Di sana pun Anda pasti mengucapkan sajak-sajak yang demikian. Tapi di sana, orang tidak akan berbicara kepada hati nurani Anda, sebab mereka itu penipu-penipu. Tulislah ini kepada ayah Anda, sebab jika soalnya mengenai prinsip, maka saya tidak takut siapa-siapa. Di sana gadis-gadis akan turut beserta Anda ke Sungai Gangga, dan barangkali Anda di sana sekarang ini terbaring di bawah pohon, di dalam rumput. Sedangkan sekarang, karena saya memperingatkan Anda, maka Anda boleh saja tinggal bersama kami dalam rumah yang pantas. Tulislah semua itu kepada ayah Anda dan katakan kepadanya bahwa Anda sangat bersyukur bahwa Anda datang kepada kami dan bahwa saya menjaga Anda dengan baik, dan bahwa anak gadis Buseling dan Waterman melarikan diri. Dan sampaikan salam saya yang hikmat kepadanya. Dan tulis pula bahwa saya akan menurunkan upah kurtasi 1/16% di bawah takaran mereka. Karena saya tidak suka kepada orang-orang yang licik itu, yang mencuri rezeki saingannya dengan mengemukakan syarat-syarat yang lebih baik. Dan gembirakanlah hati saya dengan memberikan sesuatu yang lebih baik dalam pembacaan-pembacaan Anda pada keluarga Rosmeyer. Di dalam bungkusan Shalman, saya melihat laporan-laporan mengenai produksi kopi dalam 20 tahun terakhir. Dari semua residensi di Pulau Jawa, cobalah bacakan yang seperti itu. Dan janganlah sebut gadis-gadis dan kami semua ini bangsa kanibal.
yang menelan sesuatu dari Anda itu tidak baik, anakku. Percayalah kepada orang yang tahu asam garam dunia. Saya telah melayani ayah Anda sebelum ia lahir. Maksud saya firma Lutz & Co, dulu Lutz & Mayer. Jadi, Anda tahu maksud saya baik terhadap Anda. Dan ingatkan Fritz supaya lebih berhati-hati dan jangan ajar dia membuat saja. Dan buatlah seolah-olah Anda tidak melihat jika ia menyeringai-nyeringai kepada juru buku dan segala macam itu. Berilah contoh yang baik kepadanya, karena Anda lebih tua daripadanya, dan tanamkanlah ketenangan dan kewibawaan padanya, karena ia harus jadi seorang maklar. Saya, sahabat yang bersikap sebagai ayah terhadap Anda. Batavus Drugstore, firma Lutz & Co, maklar kopi, Lauriergracht, nomor 37.